Ini merupakan suatu kisah yang mungkin jarang sekali kita dengar pemirsa, yaitu tentang seseorang gadis yang sangat cantik yang berasal itu dari keraton gaib Gunung Merapi. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Gunung Merapi adalah salah satu gunung di Indonesia yang berada di Pulau Jawa yang masih aktif sampai sekarang pemirsa. Ketinggian gunung ini ketinggian puncaknya itu sekitar 2930 mdpl. Lereng sisi selatan itu berada di dalam administrasi wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan sisanya itu berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sisi barat itu di Kabupaten Magelang, sisi utara dan timur itu di Kabupaten Boyolali, sisi tenggara itu di Kabupaten Klaten. Secara supranatural, Gunung Merapi itu merupakan suatu kawasan keraton gaib yang dihuni itu oleh para pejabat-pejabat dari golongan makhluk halus. Di Kawah Merapi itu merupakan pusat keraton dengan seorang raja yaitu Empu Romo atau bisa juga disebut dengan Eyang Permati. Kawasan Pasar Bubrah yaitu tanah datar menjelang puncak Merapi itu merupakan sebuah pasar gaib, yaitu pasarnya para makhluk halus pemirsa. Banyak transaksi jual beli di Pasar Bubrah ini. Sudah pastinya adalah transaksi mereka para makhluk halus itu. Gunung Putoh yang berada di kawasan Merapi ini juga dipercaya sebagai pintu gerbang Keraton Merapi dan dijaga oleh Nyai Gadung Melati. Hutan Patok Alap-Alap dianggap itu sebagai tempat penggembalaan ternak milik Keraton Merapi. Penggembala ternak tersebut adalah Eyang Kartodimejo. Sementara yang bertanggung jawab menjaga kehijauan tanaman di kawasan Merapi adalah Nyai Gadung Melati. Sedangkan untuk komandan prajurit Keraton Merapi itu adalah Ki Petro atau Eyang Petro. Ini ada salah satu kisah mistis yang dialami seseorang terkait kesakralan Gunung Merapi tersebut. Sebut saja namanya adalah Herman. Kejadian ini terjadi saat Herman itu menginap di salah satu desa di lereng Gunung Merapi. Saat Herman itu sedang jalan-jalan sore, tiba-tiba ia bertemu dengan sosok gadis yang sangat cantik sekali, berbeda dari wanita-wanita pada umumnya. Gadis tersebut mengaku bernama Kinanti. Ada suatu hal aneh dari gadis tersebut pemirsa. Saat bercakap-cakap dengan Herman, gadis itu langsung berkata terus terang bahwa dia itu menyukai Herman. Hal itu membuat hati Herman itu tentunya sangat kaget sekali. Dan yang lebih mengherankan lagi, ketika ditanya rumahnya, maka gadis yang bernama Kinanti itu menunjuk ke sebuah hutan di lereng Gunung Merapi. Tentu saja hal itu membuat bulu kuduk Herman itu berdiri. Singkat cerita, sosok Kinanti tersebut selalu memaksakan cintanya kepada Herman itu agar diterima. Dengan hal itu, Herman itu merasa dirinya diteror pemirsa. Akhirnya Herman pun itu menemui sesepuh desa setempat dan berkonsultasi tentang kejadian yang dialaminya itu. Nama sesepuh itu adalah Bapak Sastro Dimejo. Akhirnya Bapak Sastro Dimejo itu mengadakan suatu ritual khusus. Setelah diadakan ritual tersebut, akhirnya teror dari sosok Kinanti itu sudah tidak terjadi lagi. Hal ini karena Bapak Sastro Dimejo itu mengatakan kepada Kinanti bahwa Herman yang disukainya itu sebenarnya itu adalah cucunya sendiri. Menurut Pak Sastro itu usia Kinanti tersebut adalah kisaran 400 tahun pemirsa. Dan sosok Kinanti tersebut adalah merupakan salah satu putri dari kerajaan di Gunung Merapi itu. Walaupun pernah ditaksir oleh Putri Kinanti dan sempat dibuat ketakutan, namun Hermawan itu tidak lantas menjauhi Gunung Merapi itu pemirsa.
bersama dengan teman-temannya, ia itu juga sering mendaki Gunung Merapi. Bukan itu saja, saat ada berbagai ritual di kawasan Gunung Merapi ya, yang biasanya itu diadakan 1 tahun sekali, yaitu ritual penanaman kepala kerbau. Hermawan itu selalu datang dan mengajak keluarganya. Hal itu agar sang putri Kinandi itu mengetahui bahwa kalau Herman itu sekarang sudah bahagia dengan pasangan pilihannya. Dan karena pernah ditaksir putri keraton Merapi itu, maka Herman menjadi semakin yakin kalau makhluk dari dunia lain itu benar-benar ada dan nyata. Herman berpesan itu kepada para teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang sering mendaki gunung agar selalu berhati-hati. Jangan berlaku sembrono ataupun berlaku tidak sopan. Karena di bumi ini berdampingan antara kehidupan nyata dan kehidupan alam gaib. Dari cerita ini bahwa kalau kita itu mendaki ke suatu gunung, jangan lupa itu untuk selalu berdoa dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Karena gunung itu merupakan sebuah tempat yang dihuni itu oleh bangsa-bangsa lain selain kita, bangsa manusia. Terima kasih telah menyimak. Saya Patin malam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.